Halo semuanya, selamat datang di channel MS Creator. Terima kasih telah berkunjung ke channel ini, dan di video kali ini kita akan membahas alur cerita film dari Guardians of Galaxy. Film ini rilis pada tahun 2014 lalu. Oke, sebelumnya, untuk kalian yang ingin menonton film dan bingung menentukan film yang enak dan rekomendasi untuk ditonton, dan jika kalian tidak memiliki waktu untuk menonton film yang berdurasi panjang, di sini kami beri jawaban. Cukup subscribe saja channel ini dengan menekan tombol merah yang ada di bawah. Di sini kami akan memberikan tontonan alur cerita film yang berdurasi panjang menjadi singkat, padat, dan tentunya jelas. Oke, langsung saja daripada admin promosi terus nanti kalian bosan, kita menuju ke filmnya. Film dimulai di bumi pada tahun 1988, memperlihatkan anak yang bernama Peter yang suka mendengar sebuah musik. Ibu Peter sedang sekarat. Peter diberi sebuah hadiah kado dari ibunya dan meminta Peter untuk membukanya setelah ibunya tiada. Sebelum ibunya meninggal, Peter diminta ibunya untuk menggenggam tangannya, dan di sini Peter pun menghiraukannya. Dan pada akhirnya, ibu Peter pun meninggal. Setelah ibunya meninggal, Peter berlari ke luar rumah dan muncul sebuah kapal luar angkasa yang menculik Peter. Peter pun dibesarkan sebagai anggota Revengers, komplotan pencuri profesional. Film pun berlanjut 26 tahun kemudian. Di sebuah planet Morak yang telah ditinggalkan, muncul seorang pemuda. Dia bernama Peter Quill. Peter mencari sebuah benda di planet tersebut. Peter kembali memutar musik kesukaannya dan menuju benda tersebut. Benda itu adalah sebuah batu orb yang berisi batu kesaktian. Setelah Peter mendapatkan benda tersebut, datang sebuah pesawat luar angkasa lainnya, dan penjahat tersebut adalah suruhan dari Ronan. Dan penjahat tersebut bertanya kepada Peter, "Siapa kau? Mengapa kau bisa mengetahui tentang batu orb ini?" Peter pun memperkenalkan dirinya dan menyebut dirinya sebagai Star-Lord. Peter berhasil mengalahkan penjahat itu dan berhasil kabur. Sebuah berita memperlihatkan di mana kerajaan Kree menolak perjanjian damai yang telah ditandatanganinya dengan Sandar, ibu kota dari Nova Prime. Peter dihubungi oleh Yondu. Yondu inilah yang menculik Peter di awal film tadi. Yondu menginginkan batu orb tersebut dan ingin menjualnya. 40K. Film berlanjut di sebuah kapal perang Kree, Dark Aster, yang dipimpin oleh Ronan. Ronan menolak perjanjian damai dengan planet Sandar karena telah membunuh orang terdekatnya dan ingin balas dendam. Di kapal Dark Aster memperlihatkan orang sebelumnya yang melawan Peter di planet Morak. Mengapa mereka menginginkan batu orb itu? Nanti kalian akan tahu. Oke, lanjut. Di bawah kepemimpinan Ronan, ada dua putri Thanos, yaitu Nebula dan Gamora. Ronan meminta kepada Nebula untuk pergi ke Sandar dan mengambil batu orb itu. Tetapi yang akhirnya dipilih untuk pergi adalah Gamora. Film pun berlanjut ke Sandar, ibu kota kerajaan Nova. Di planet itu terlihat dua karakter yang bernama Raccoon yang sangat cerewet dan I am Groot. Raccoon melihat ke seseorang yang membawa sebuah benda berharga, dan pria itu adalah Peter yang telah sampai di Sandar. Peter ingin menjual batu orb itu kepada broker, seorang kolektor. Tetapi broker menolak batu tersebut karena takut terlibat dengan Ronan yang sebelumnya ingin memusnahkan isi planet Sandar. Setelah keluar dari toko tersebut, Peter bertemu dengan Gamora, orang suruhan Ronan. Gamora pun berhasil mengambil batu orb itu dari tangan Peter dan kabur. Peter lalu mengejarnya dan keduanya terlibat perkelahian. Tak lama kemudian datanglah Raccoon dan Groot. Keempatnya memperebutkan batu orb itu. Atas perkelahian tersebut, keempatnya ditahan oleh otoritas Nova. Mereka pun dikirim ke Kylon, penjara keamanan tingkat tinggi. Dan di sini Gamora menjelaskan kepada Peter, Raccoon, dan Groot bahwa dia mengkhianati Ronan dan akan menjual batu orb itu ke pihak ketiga. Di sini Peter melihat seseorang memakai headphone-nya dan Peter memarahi pria tersebut dan akhirnya Peter pun dilumpuhkan olehnya. Di penjara tersebut semua mengenal Gamora karena ular Ranon dan para banditnya, dan mereka ingin membunuh Gamora. Film memperlihatkan satu karakter lagi dalam film ini yang bernama Drax. Suatu malam, di mana Gamora diculik oleh tawanan lainnya dan ingin dibunuh karena ular Ranon. Peter dan Raccoon pun melihat itu dan mencoba mengikuti mereka. Dan Drax pun datang dan juga ingin membunuh Gamora karena Ranon telah membunuh keluarganya. Tetapi Peter berhasil menggagalkan itu semua. Dan di kerajaan Ronan, Ronan dihubungi oleh anak buah Thanos dan menginfokan bahwa Gamora telah mengkhianati mereka. Thanos pun ingin bertemu dengan Ronan. Thanos requires your presence.
Thanos pun memerintahkan kepada Ronan untuk mendapatkan batu orb itu yang ada di tangan Peter. Dan di sisi lain, di penjara Killen, di mana Raccoon menyusun strategi untuk kabur dari penjara tersebut, di mana sebagian rencana yang telah disusun yang seharusnya belum dilakukan dan tak sengaja Groot melakukannya, sehingga alarm pun berbunyi dan strategi yang telah direncanakan oleh Raccoon pun dimulai. Dan di mana aksi pelarian itu juga diikuti oleh Drax, dan Drax pun bergabung dengan mereka berempat. Mereka pun berhasil mengambil alih menara pengawas, dan di sini memperlihatkan di mana kecerdasan Raccoon. Dengan menghilangkan gravitasi yang ada di sana, mereka pun berhasil keluar dari penjara tersebut. Mereka pun pergi ke kapal luar angkasa Peter. Tetapi Peter pun belum tiba di sana, di mana Peter mengambil terlebih dahulu headphone-nya yang telah diambil dan membawa batu orb itu, dan membuat kawannya berempat harus menunggunya terlebih dahulu. Peter pun tiba dan masuk ke dalam kapal itu, dan mereka pun pergi untuk menemui Tanneler Tivan, sang kolektor. Dan disinilah mereka melihat kekuatan yang ada pada batu orb tersebut, yang hanya bisa dikuasai oleh orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Batu tersebut bisa memusnahkan semua penghuni planet hanya dalam waktu yang singkat. Hal itulah yang membuat Thanos memerintahkan kepada Ronan untuk mengambil batu tersebut. Dan sebagai imbalannya, Thanos akan membantu Ronan menghancurkan Sandar untuk membalaskan dendamnya atas peran 1000 tahun lalu yang merenggut nyawa keluarganya. Tetapi suatu hal pun terjadi, di mana Karina mengambil batu tersebut dan seketika tempat itu pun hancur. Dan pada akhirnya mereka menyadari kekuatan yang ada pada batu itu. Maka mereka pun berpikiran untuk membawa batu tersebut menuju ke Nova untuk disimpan. Keadaan pun semakin gawat, di mana si Drax melakukan hal konyol. Ia mengundang Ronan dan pengikutnya ke tempat itu dan berniat untuk menghabisinya. Di sini Drax dan Ronan pun bertarung, tetapi Drax dikalahkan dengan mudah. Dan di lain sisi, di mana Peter, Gamora, dan Raccoon berhasil kabur dari tempat itu dan ingin membawa batu tersebut ke kerajaan Nova dan meninggalkan Groot dan Drax yang sedang bertarung. Di sini kapal yang digunakan oleh Gamora dihancurkan oleh Nebula dan batu orb itu pun diambil oleh kapal Ronan. Gamora pun terdampar di antara galaksi dan dia bisa saja mati dalam waktu yang singkat. Tetapi Peter menyelamatkan Gamora dan mereka berhasil masuk ke kapal luar angkasa Yondu dan juga ikut dalam memperebutkan batu itu. Scene film pun berpindah di mana Groot mengobati Drax yang hampir saja terbunuh oleh Ronan dan Raccoon yang kembali sendirian dan memberitahu bahwa Peter dan Gamora menyerahkan diri. Film pun berpindah di kapal Ronan, di mana Ronan berhasil mendapatkan batu sakti itu. Karena Ronan mengetahui ada kekuatan luar biasa dalam batu sakti itu, ia pun tidak memberi batu itu kepada Thanos dan berniat akan langsung menuju Sandar untuk membalaskan dendamnya. Di sisi lain, di mana Peter disiksa oleh Yondu karena pengkhianatannya, tetapi Peter berhasil meyakinkan Yondu bahwa ia bisa merebut batu itu dari tangan Ronan. Raccoon, Groot, dan Drax menghampiri kapal milik Yondu dan meminta sahabatnya dikembalikan dan mereka berlima pun berkumpul kembali. Peter menyusun sebuah rencana untuk merebut batu itu dari tangan Ronan walaupun kemungkinan hanya 12% saja. Scene pun berpindah ke kerajaan Nova di mana mereka mengetahui bahwa batu abadi telah berada di tangan Ronan dan mereka pun menyusun strategi untuk menyambut dan melawan kedatangan Ronan. Peter dan kawan-kawan, sebut saja mereka adalah Avengers, mencoba menghalang kapal milik Ronan yang tiba di langit Sandar dan mereka dibantu oleh Yondu dan Nova Corps. Kapal Ronan berhasil dimasuki oleh Avengers. Di sisi lain, Yondu berhasil mengalahkan puluhan pasukan dari Ronan hanya dalam sekejap. Avengers yang berhasil masuk ke kapal Ronan melakukan aksinya, di mana dua putri Thanos, Nebula dan Gamora pun bertarung. Sedangkan Corps atau pasukan dari Nova membuat sebuah bentangan untuk menghalangi kapal Ronan mendarat di daratan Sandar. Dan para Avengers juga berhasil mengalahkan pasukan Ronan yang ada di dalam kapal dan begitupun Gamora berhasil mengalahkan Nebula. Dan Avengers pun berhasil masuk ke tempat Ronan dan mereka pun bertarung, menembakkan sebuah peluru kepada Ronan dan itu tidak membuatnya terluka karena batu abadi tersebut sudah digunakan dalam tubuhnya. Ronan mengalahkan semua Avengers yang ada di dalam sana, tetapi Raccoon yang membawa pesawat menabrak Ronan. Kapal Ronan pun meledak dan disinilah ending yang paling sedih. Groot melindungi keempat Avengers dari ledakan kapal itu.
Dan setelah kapal milik Ronan meledak dan Groot pun tewas. Dan sampailah Ronan di daratan Sandar dan akan menghancurkan isi planet itu. Tetapi Peter berhasil mengalihkan perhatian Ronan dengan bernyanyi dan menari di depannya. Rakun yang meratapi kepergian temannya menyusun sebuah senjata dan menembakkan ke arah Ronan dan membuat batu abadi tersebut terlempar. Dan Peter pun berhasil menggapai batu itu dan kemudian inilah yang terjadi. My hand, Peter. You're mortal! How? Setelah Peter menghancurkan Ronan, Yondu pun datang kepada Peter dan menagih batu tersebut. Dan Peter pun memberikan batu tersebut kepada Yondu dan meminta agar tidak membuka karena sangat berbahaya. Dan Yondu pun pergi dari tempat itu dan ternyata batu yang dibawa Yondu adalah batu palsu. Dan batu yang asli masih dipegang oleh Peter. Dan Peter pun menyerahkan batu tersebut ke kerajaan Nova. Dan sesampainya di atas kapal, Yondu membuka bola tersebut dan melihat isi bola tersebut adalah boneka. Dan Yondu pun tertawa. Peter pun membuka kado pemberian dari ibunya yang berisikan sebuah kaset musik kesukaan Peter dan sebuah pesan bahwa ibunya akan selalu berada di samping Peter. Dan Groot kecil pun tumbuh. Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Dan kami menyadari masih banyak kekurangan dan akan kami perbaiki.